Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saya Banjarto di studio ditemani oleh Arwen Baskoro di redaksi yang bertugas untuk mengatur traffic laporan dari berbagai reporter. Hadir untuk Anda di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, Senin 11 Mei 2020. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Tentunya untuk siaran khusus update COVID-19 ini bisa Anda ikuti di Radio Suara Sidoarjo, Realita FM Pamekasan, Radio Suara Gresik, Radio Prada Suara Tuban, Radio Mahardika Kota Blitar, Radio Persada FM Kabupaten Blitar, Radio Ersal FM Nganjuk, dan Radio Suara Madiun. Untuk awal kita akan bergabung dengan Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Dari hasil evaluasi PSBB tahap pertama Kabupaten Sidoarjo, 2 kecamatan dinilai paling sulit diatur. Silakan Bill. Sahabat pendengar Jawa Timur, di penghujung pembatasan sosial berskala besar tahap pertama Kabupaten Sidoarjo, dinilai masih ada 2 kecamatan yang berbanding terbalik keadaannya dengan Kecamatan Sidoarjo Kota. Dari evaluasi PSBB tahap pertama, Kecamatan Waru dan Kecamatan Taman ternyata paling susah untuk mentaati peraturan dari PSBB. Hal ini disampaikan Kombes Pol Sumarji pada minggu kemarin. Alasannya karena lokasi kedua kecamatan ini sebagai wilayah perbatasan Sidoarjo-Surabaya, juga kesadaran masyarakat akan pentingnya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ternyata masih berkurang. Sebagai contoh, di wilayah Sidoarjo Kota dengan penerapan PSBB yang diperketat dan tegas ternyata terbukti berhasil dengan turunnya angka COVID-19. Hal ini berbanding terbalik dengan Kecamatan Waru dan Kecamatan Taman. Saat ini Kecamatan Waru peringkat pertama dengan jumlah positif COVID-19 berdasarkan hasil swab sebanyak 40 orang. Lalu PDP mencapai angka di atas 100 lebih. Disusul peringkat kedua ada Kecamatan Taman, 22 orang positif COVID-19. Kemudian peringkat ketiga ada di wilayah Sidoarjo Kota. Sebelumnya, Haji Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo, berharap pelaksanaan tahap kedua PSBB mulai 12 Mei sampai dengan 25 Mei bisa berjalan lebih efektif sehingga tidak perlu diperpanjang lagi untuk kedua kalinya. Untuk data terkini sahabat, di Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah ada 881 ODP, 231 PDP, 186 positif COVID-19. Sementara untuk korban meninggal ada 19 orang dan sembuh ada 14 pasien. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Laporan dari Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selain Billy, nanti ada 7 reporter yang juga akan membagikan informasinya. Dari Sidoarjo kita sekarang menuju ke Kota Pecel, Madiun. Ada Amanda dari Suara Madiun. Realisasi penyaluran bantuan sosial tunai BST bagi warga terdampak COVID-19. Silakan Amanda. Bantuan sosial tunai BST untuk wilayah Kota Madiun telah terrealisasikan. Penyaluran pendistribusian bantuan secara simbolis dilakukan Wali Kota Madiun Maidi kepada penerima manfaat dari warga Kelurahan Manisrejo. Selebihnya, penyaluran akan dilakukan di kelurahan masing-masing. Penerima tidak boleh diwakilkan. Selain harus menunjukkan KTP, penerima juga menandatangani berkas bukti penerimaan dan difoto. Karenanya, pihak kantor rencananya memakai 3 metode penyaluran. Selain ke kantor kelurahan dan loket pos, petugas juga berencana menyalurkan secara door-to-door. Seperti diberitakan, Kota Madiun mendapat 10.960 kuota BST dari pemerintah pusat. Sebanyak 5.473 disalurkan melalui kantor pos. Sebab penerima tidak memiliki rekening. Penerima lainnya akan ditransfer ke nomor rekening masing-masing. Hanya saja, penyaluran melalui transfer rekening masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut, namun bisa dipastikan dalam waktu dekat ini. Warga yang mendapat BST adalah mereka yang tidak menerima bantuan sembako dan sebaliknya. Wali kota juga berpesan untuk tidak boros dalam membelanjakan uang bantuan, sekaligus tetap menghimbau agar masyarakat patuh pada anjuran pemerintah dalam rangka memutus penularan COVID-19. Seperti diketahui sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 10 Mei sebanyak 1.058 orang dengan risiko, dengan rincian 872 selesai pemantauan, 89 orang tanpa gejala, 27 orang selesai pemantauan, 62 orang dalam pengawasan, 57 orang selesai pemantauan dan sembuh, dan 1 orang positif COVID-19.
Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Dari Madiun, sekarang kita bergerak menuju ke timur. Ada sahabat-sahabat dari Persada FM Kabupaten Blitar. Terlebih dahulu dengan reporter Ari Kusuma. Optimalkan penerapan physical distancing. Bupati Blitar minta operasi gabungan wilayah ditingkatkan. Silakan Ari. Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menanggulangi penyebaran virus corona masih menjadi fokus utama. Sosialisasi pun kian digencarkan agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang pencegahan COVID-19. Menyikapi hal itu, Bupati Blitar Rianto meminta seluruh petugas lintas sektor yang tergabung di operasi gabungan supaya tetap meningkatkan diseminasi tentang penerapan physical distancing atau menjaga jarak fisik ke seluruh wilayah setempat. Menurutnya, memerangi wabah corona membutuhkan peran semua elemen masyarakat, apalagi Kabupaten Blitar masuk sebagai zona merah, maka segala upaya pengamanan terus dilakukan demi memutus peredaran virus corona. Bupati berharap masyarakat juga ikut mendukung terkait kebijakan ini, seperti tidak menghadiri kerumunan massa dan membiasakan diri memakai masker. Jadi gini, ini kan bulan puasa. Bulan puasa teman-teman dari gabungan TNI, Polri maupun Satpol PP berhubungan mengadakan patroli ke beberapa titik yang dipandang menjadi kerumunan orang yang tentunya ini kita harapkan bisa bisa tidak ada physical distancing ini harus ditaati protokol kesehatan harus ditaati karena kegiatan operasi gabungan yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kepolisian maupun TNI berfokus membubarkan keramaian massa di tempat-tempat tertentu. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Masih bersama sahabat-sahabat dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar. Sekarang kita menuju reporter Risma Erina. Bertambah 1 pasien asal Panggung Rejo, jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Blitar menjadi 9. Risma. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Blitar, Krisna Yakti mengatakan jumlah pasien positif COVID-19 di Kabupaten Blitar bertambah 1 orang, sehingga kini total kasus corona di Kabupaten Blitar menjadi 9 orang. 5 diantaranya kasus positif diobservasi, 1 pasien dinyatakan sembuh dan 3 pasien meninggal dunia, termasuk kasus baru tersebut. Krisna menjelaskan tambahan 1 pasien positif virus corona yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 29 April 2020. Namun hasil swab yang menyatakan positif keluar pada 10 Mei 2020. Saat masuk rumah sakit, pasien mengalami batuk, sesak nafas, dan dalam kondisi lemas. Selain itu, pasien ada riwayat penyakit kanker serviks. Saat itu, pasien sempat dirapid test dan hasilnya menyatakan non-reaktif. Namun, hasil foto toraks pada pasien ditemukan pneumonia, sehingga pada 29 April 2020 diambil swab. Krisna menceritakan, sebelumnya pasien sudah masuk rumah sakit swasta di Kabupaten Blitar pada 20 hingga 25 April 2020. Setelah itu pasien dinyatakan sembuh dan dibawa pulang. Saat di rumah banyak keluarga, kerabat dan tetangga menjenguknya. Kemungkinan pasien bisa tertular dari salah satu warga yang menjenguk. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Masih dari wilayah Blitar, dari kabupaten kita menuju ke kota Blitar. Ada sahabat-sahabat dari LPPL Mardika FM Kota Blitar. Kirana Nisa bawa kabar moda transportasi dibuka. Dinas Perhubungan Kota Blitar tegaskan larangan mudik di tengah pandemi COVID-19 tetap berlaku. Mita. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah membuka kembali moda transportasi per tanggal 7 Mei 2020 setelah sempat ditutup beberapa waktu lalu. Hal ini tertuang dalam Permenhub nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Juga diperkuat dengan surat edaran Menko Perekonomian yang memberikan kelonggaran moda transportasi kembali beroperasi. Menanggapi hal tersebut, Priyo Suartono, Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar mengaku siap mengikuti kebijakan dari pusat
Pusat. Namun demikian, larangan mudik di tengah pandemi COVID-19 tetap berlaku. Priyo menegaskan kelonggaran transportasi ini dikecualikan bagi petugas keamanan, pertahanan, kesehatan, atau orang yang memiliki kepentingan mendadak. Selain itu ada kriteria penumpang yang boleh pergi keluar daerah, yaitu penugasan pekerjaan, kegiatan bisnis, dan logistik. Namun demikian, masyarakat dengan alasan tersebut harus memiliki surat tugas yang ditandatangani pimpinan. Bisa juga dengan menunjukkan surat sehat dari hasil tes swab atau rapid test COVID-19. Sudah jelas melarang adanya mudik dan sanksi. Ini yang kita sambut alhamdulillah baik oleh kami jajaran perhubungan dan juga dari jajaran samping baik TNI Polri, Pol PP, kesehatan dan sebagainya. Jika ada pemudik yang nekat melakukan perjalanan pulang kampung, Priyo menegaskan akan ada sanksi dari pihak berwenang. Sanksi itu bisa berupa pidana ataupun tilang. Pihaknya mengaku siap bersinergi membantu petugas jaga dalam pelaksanaan larangan mudik. Kirana Nisa, Mahardika. Berikut bersama Surya Muhammad dari LPPL Mahardika FM Kota Blitar, pimpinan DPRD Kota Blitar minta pemerintah juga memberikan bantuan kepada para pekerja seni yang terdampak pandemi COVID-19. Silakan Surya. Agus Junaidi, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar minta pemerintah lebih cepat dalam memberikan bantuan pangan untuk seluruh warga Kota Blitar yang terdampak pandemi COVID-19. Bukan hanya fokus pada warga kurang mampu saja, tapi juga masyarakat yang terdampak tidak bisa bekerja, termasuk para pekerja seni, seperti pemain dan penyanyi elektron, tukang kendang, hingga para nayogo wayang kulit. Hal ini disampaikan Agus Junaidi saat dihubungi Radio Mahardika FM Sabtu 9 Mei 2020 siang. Ia mengingatkan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 tidak kalah membahayakan seperti dampak kesehatan. Karena itu, pihaknya minta pemerintah optimal dalam memanfaatkan anggaran refocusing senilai 62 miliar rupiah. Tapi dampak ekonomi kan ngetok toh Mbak. Iya. Sopo, sak RT iki sing penyanyi sopo? RW ini sampean iki sak RW sampean wargane sampean sing tukang pekerja seni ini siapa? Pasti tahu RW-nya. Dan cepet, jangan lama. Menanggapi hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kota Blitar sesungguhnya sudah langsung menindaklanjuti. Tri Iman Prasetyono, Kepala Disparbud Kota Blitar, menjelaskan bantuan untuk para pekerja seni sudah tersalurkan. 175 orang pelaku seni. Kemudian yang mendapatkan itu 124 pelaku seni. Yang 51 kenapa tidak dapat? Yang 51 itu tersaring secara otomatis oleh aplikasi pemerintah kota. Tri Iman juga menegaskan jika masih ada pekerja seni terdampak yang belum menerima bantuan supaya melapor ke lurah atau datang langsung ke Disparbud Kota Blitar untuk ditindaklanjuti. Surya Muhammad, Mahardika. Ya, demikian tadi laporan dari Surya Muhammad dari LPPL Mahardika FM Kota Blitar. Dari Kota Patria Blitar kita bergeser menuju ke Kota Angin Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk. Bupati Nganjuk targetkan distribusi bansos COVID-19 selesai pada 20 Mei nanti. Silakan Agustin. Penyaluran bantuan sosial atau bansos jaring pengamanan sosial dampak COVID-19 terus dimatangkan. Bupati Novi Rahman Hidayat dan Wabub Marhen Jumadi menggelar rapat teknis penyaluran bantuan bersama pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Nganjuk dan hasilnya bansos ditargetkan bisa terdistribusi semua maksimal pada tanggal 20 Mei 2020. Sahabat, dikatakan Mas Novi di Kabupaten Nganjuk total ada beberapa bantuan terkait Social Safety Net mulai BSNT atau PKH untuk 78.861 kepala keluarga, BSNT COVID-19 untuk 58.467 kepala keluarga, bantuan langsung tunai atau BLT Kemensos untuk 40.141 kepala keluarga, dan beberapa bantuan lainnya. Ada perubahan BK dari Provinsi Jawa Timur yang hanya disetujui 10.000 kepala keluarga, karena sebelumnya Pemkab Nganjuk mengajukan BK Provinsi Jawa Timur untuk 42.000 kepala keluarga. Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut, Pemkab akan menambah alokasi bansos dari APBD Kabupaten Nganjuk. Jika sebelumnya hanya ditargetkan untuk 14.800 kepala keluarga, akan dimaksimalkan hingga 18.000 sampai 20.000 kepala keluarga. Bantuan tersebut terdiri dari beberapa jenis. Untuk BLT Kemensos menurutnya berbentuk uang Rp600.000, selebihnya ada yang berbentuk natura atau beras, yaitu sebesar 20 kg per bulan selama 9 bulan, dan puluhan ribu ton beras yang akan disalurkan untuk warga Nganjuk selama beberapa bulan ke depan berasal dari lokal Nganjuk dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk melaporkan untuk Buletinnya News 2. Terakhir kita ada peluang untuk bergabung bersama Kolik Maulidi dari Realita FM Pamekasan. Sebelumnya kami informasikan untuk Anda sahabat bahwasannya siaran program Jatim News Today
Siaran khusus update COVID-19 ini bisa Anda ikuti setiap hari Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang kita menuju ke Kota Seribu Salam di Pamekasan. Ada sahabat-sahabat dari LPPL Realita FM Pamekasan, Kolik Maulidi bawa kabar 33 pekerja migran Indonesia asal Gerbang Salam tiba di Pamekasan. Silakan Kolik. Sebanyak 33 pekerja migran Indonesia atau PMI asal Gerbang Salam tiba di Kabupaten Pamekasan. Pekerja migran tersebut datang pada hari Minggu dini hari di Terminal Ronggo Sukowati Pamekasan dan langsung dilakukan pensterilan, pengecekan suhu, dan penyemprotan disinfektan. PMI tersebut mayoritas berasal dari kawasan Pantura Pamekasan, di antaranya Kecamatan Pelengaan, Pegantenan, Kecamatan Pasian, Waru, dan Batu Marmar. Tim Satgas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Kabupaten Pamekasan bagian komunikasi Sigit Priyono mengatakan, dari 36 PMI tersebut, sebanyak 33 orang berasal dari Pamekasan dan 3 orang lainnya dari luar Pamekasan. Sigit mengatakan, selain dilakukan pengecekan suhu tubuh kepada PMI, juga dilakukan pensterilan terhadap kendaraan, penumpang, serta barang bawaan yang dibawa mereka guna antisipasi mencegah penyebaran COVID-19 terhadap masyarakat Pamekasan. Tadi malam datang PMI pekerja migran Indonesia 33 orang dari Pamekasan, 3 orang dari luar Pamekasan. Dan tadi malam dilaksanakan pengecekan suhu oleh tim Satgas Kabupaten dalam ini Kespang. Dan alhamdulillah dari 33 orang itu suhu normal semua, tidak ada yang di atas ambang batas. Dan juga dilaksanakan penyemprotan disinfektan oleh tim Satgas Covid dan ada beberapa relawan. Itu ada 1 bis di terminal dari Surabaya dan rata-rata mereka dijemput keluarga masing-masing. Sigit menambahkan, dari sebanyak 36 pekerja migran Indonesia yang datang, juga dilakukan pengecekan suhu. Dengan hasil semuanya memiliki suhu rata-rata di bawah 36 derajat. Jadi tidak ada yang berada di ambang batas. Pihaknya berharap bagi PMI yang sudah pulang ke Pamekasan agar dapat mengisolasi diri secara mandiri terlebih dahulu selama 14 hari. Mudah-mudahan tetap sehat serta tetap waspada untuk selalu menjaga kesehatan. Kolik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Laporan dari Kolik Maulidi mengakhiri laporan dari 8 reporter yang disampaikan oleh sahabat-sahabat dari berbagai kabupaten kota untuk program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2020. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Panji Harto menyampaikan selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah, dan juga selalu pakai masker ketika Anda berada di luar rumah dan biasakan untuk cuci tangan di air mengalir, memakai sabun antiseptik kurang lebih selama 20 detik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.